Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 18 April 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 2 Timotius, pasal yang pertama ayat 7. 2 Timotius, pasal yang pertama ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Allah memberikan roh yang membangkitkan. Saudara-saudara yang dikasihi, suatu malam kelompok retreat pemuda sedang menyalakan api unggun. Mereka menari dan menyanyi sambil mengelilingi api yang menyala-nyala. Tak lama kemudian, nyala api itu mulai mengecil dan tinggallah bara api yang sangat merah itu. Seorang anak muda bernama Anggi berkata, "Ayo kita menari dan menyanyi lagi." Temannya menjawab, "Api unggun sudah hampir padam." Lalu Anggi mengambil beberapa ranting kayu kering dan meletakkannya di atas bara api yang sangat merah itu. Kemudian Anggi meniup dengan kencang bara api itu. Dan tidak berapa lama, bara api itu pun menyala kembali dan apinya berkobar-kobar. Dia menikmati kobaran api itu sambil menyanyikan suatu lagu, dan yang lain pun menghampiri api itu untuk memperoleh kehangatan di tengah cuaca yang juga sangat dingin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 6, Paulus menasehati Timotius supaya mengobarkan karunia Allah. Timotius adalah anak Paulus yang kekasih, yang dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam misi pekabaran Injil, meskipun dalam usia yang masih sangat remaja. Melihat gejolak yang terjadi pada masa kekristenan mula-mula, wajar kalau Timotius menjadi malu dan takut menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Ditambah lagi keberadaan Paulus yang sedang dipenjara juga menimbulkan rasa takut dan malu dalam diri Timotius. Artinya, ada ketakutan dalam diri Timotius sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda, apalagi dia diperhadapkan dengan jemaat-jemaat dan ajaran sesat yang ada saat itu. Itu sebabnya Paulus menulis, "Jangan malu karena aku dipenjara karena memberitakan Injil." Paulus juga berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya, semangatnya menjadi surut, sama seperti api unggun yang hampir padam dan tinggal bara api. Itulah sebabnya Paulus tidak membiarkan api semangat, yaitu kasih karunia Allah, menjadi padam. Di sini Paulus akan berkata, "Timotius, jangan padamkan roh."
Paulus mendukung dengan memberi semangat kepada Timotius supaya mengobarkan kembali atau menyalakan sisa api atau bara api yang ada dalam diri anaknya itu, sehingga kembali menyala-nyala dalam semangat melayani Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus dengan terus bergiat memberitakan Injil keselamatan. Paulus meyakinkan dan menyemangati Timotius bahwa Tuhan memperlengkapi setiap orang yang percaya kepadanya dengan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri atau ketertiban, bukan roh ketakutan. Timotius sebagai orang muda harus yakin dan percaya akan panggilan ke dalam pelayanan pemberitaan Injil dan iman kepada Yesus Kristus. Paulus meneguhkannya melalui penumpangan tangan dan juga melalui pengajaran neneknya Lois dan ibunya Eunike. Oleh karena itu, Timotius tidak boleh malu dan takut untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, meskipun masih seorang remaja, karena usia bukanlah penentu kedewasaan iman seseorang, melainkan sikap untuk berani memilih, berpegang teguh, dan tidak ragu-ragu dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman itu semakin lama semakin kokoh dan nyaman dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang memanggil ke dalam persekutuan kudus dan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara kekasih, melalui nats ini kita diingatkan supaya mengobarkan kembali atau meniup bara api yang hampir padam, karunia untuk melayani Tuhan yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadilah saksi Kristus dimanapun berada, sebab Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban atau penguasaan diri. Oleh karena itu, marilah terus melayani Tuhan melalui ibadah dan karya yang tiada batas dalam kekuatan dan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang percaya tanpa perlengkapan-perlengkapan, tetapi selalu memperlengkapi dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak malu dan tidak takut untuk memberitakan firman-Mu, sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu pagi ini, agar kami tetap bersuka cita, memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.